warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Sorna Melawati. Saya dari Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan Perbankan dan Keuangan, kelas 3 PK3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melakukan tugas atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen Politeknik Negeri Balikpapan, di mana sebagai pengganti praktik kerja lapangan. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan seharian saya selama PKL di Bank BTN atau biasa disebut Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 141 Balikpapan. Di Bank BTN ini, saya ditempatkan di posisi frontliner atau di customer service. Sebelum saya menjelaskan tentang kegiatan harian magang saya akan terlebih dahulu memperkenalkan sedikit tentang Bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Bank Tabungan Negara atau biasa disebut dengan Bank BTN adalah bank usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang perbankan yang berkomitmen menjadi bank yang melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui 3 produk utama: perbankan, perseorangan, bisnis, dan juga syariah. Kemudian ada pula visi dan misi dari Bank BTN ini, yaitu visi dari Bank BTN adalah terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga. Kemudian ada pula misi dari Bank BTN. Yang pertama adalah berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia. Kemudian, yang kedua, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi, pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis digital. Kemudian yang keempat, menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi. Kemudian yang kelima, meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance. Yang keenam, memedulikan kepentingan masyarakat, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah singkat perjalanan Bank BTN di Indonesia sampai akhirnya berkembang sampai saat ini. Pertama-tama, dari kelahiran BTN pada zaman Belanda. Cikal bakal Bank BTN dimulai dengan didirikannya Pos Parbank di Batavia pada tahun 1897 pada masa pemerintahan Belanda. Selanjutnya, kelahiran Bank BTN pada masa pemerintahan Jepang. Pada 1 April 1942, Pos Parbank diambil alih pemerintah Jepang dan diganti namanya menjadi Yokin-kyoku. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, maka Yokin-kyoku diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan namanya diubah menjadi Kantor Tabungan Pos RI. Usai dikukuhkannya Bank Tabungan Pos RI ini sebagai satu-satunya lembaga tabungan di Indonesia, pada tanggal 9 Februari 1950, pemerintah mengganti namanya dengan nama Bank Tabungan Pos.
Tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal Bank BTN. Berdasarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1963, tanggal 22 Juni 1963. Maka resmi sudah nama Bank Tabungan Pos diganti namanya menjadi Bank Tabungan Negara. Dalam periode ini, posisi Bank BTN telah berkembang dari sebuah unit menjadi induk yang berdiri sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Salma, tolong susun dokumen pembukaan rekening tabungannya, terus nanti ini disusunnya berdasarkan nomor rekening tabungannya. Ya, saya akan kerjakan. Kegiatan yang selanjutnya adalah melakukan pemberkasan arsip customer service. Yang pertama, menyiapkan data yang akan diarsipkan. Salah satunya adalah pembukaan tabungan. Kemudian arsipkan data ke dalam Bantex. Ada yang bisa saya bantu? Salma, tolong susun dokumen pembukaan rekening tabungannya, terus nanti ini disusunnya berdasarkan nomor rekening tabungannya. Ya, saya akan kerjakan. Oh iya dek, ini tolong diurutkan ya sesuai tanggal, habis itu diarsipkan ke dalam Bantex. Coba saya akan segera laksanakan. Untuk kegiatan yang selanjutnya, yaitu mengarsipkan memo masuk dan juga memo keluar. Yang pertama-tama, pembimbing eksternal akan mengecek atau memverifikasi memo, kemudian menggolongkan jenis memonya, memo masuk atau memo keluar. Yang kedua, setelah memo disesuaikan dengan jenisnya, arsipkan memo dengan cara dibolongi bagian samping kertasnya dengan pembolong kertas, kemudian dibantex berdasarkan jenis dan urutan tanggalnya. Baik, untuk kegiatan harian yang selanjutnya adalah memverifikasi data nasabah deposito. Caranya yang pertama, cek keaslian blanko deposito sebelum dicairkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan money detector yang memanfaatkan sinar UV. Biasanya, money detector ini digunakan untuk mengecek keaslian uang. Kemudian yang kedua, setelah benar blanko tersebut asli, baru kemudian dapat segera dilaksanakan pencairannya. Dek, bisa minta tolong? Jadi hari ini kamu input data laporan NOA dan e-channel consumer service. Jadi ini data e-channelnya nanti diinput di Excel ya, yang sudah saya berikan tadi.
Cukup sekian video laporan harian magang saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.